Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang tes potensi skolastik atau yang disebut juga dengan TPS. Pada materi TPS ini ada 4 hal yang akan dipelajari, yaitu pertama penalaran umum, yang kedua pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiga adalah pengetahuan dan pemahaman umum, yang keempat pengetahuan kuantitatif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang pengetahuan dan pemahaman umum, bidang studi bahasa Indonesia. Mari kita simak pembahasannya. Soal yang pertama ini adalah tentang materi sinonim atau padanan kata. Diskursus budaya tidak hanya berkaitan dengan sektor seni dan adat istiadat, tetapi juga dengan perilaku dan cara berpikir. Padanan kata yang tidak tepat untuk kata diskursus dalam kalimat di atas adalah A. Pertukaran ide, B. Bahasan, C. Wacana, D. Persebaran, E. Rasionalitas. Untuk menjawab pertanyaan ini, yang penting kita ketahui pertama adalah tentang pengertian sinonim atau padanan kata. Sinonim atau padanan kata adalah dua kata atau lebih yang berbeda bentuk dan ucapannya, tetapi memiliki arti yang sama atau mirip. Contoh, mati sama dengan meninggal, sama dengan wafat, sama dengan gugur, sama dengan tewas. Untuk menjawab pertanyaan diskursus, kita harus mengetahui ada beberapa hal arti dari diskursus. Ada beberapa arti dari diskursus. Yang pertama adalah komunikasi verbal, percakapan atau pembicaraan. Yang kedua, perlakuan formal terhadap suatu objek dalam tulisan. Yang ketiga adalah kemampuan untuk menalar. Nah, oleh sebab itu, dalam hal ini persebaran bukanlah merupakan arti dari diskursus. Sehingga jawabannya adalah B. Elegan. Elegan adalah merupakan salah satu kata sifat. Elegan berarti elok, rapi, anggun, lemah gemulai atau luas. Sehingga jawaban yang lebih tepat adalah anggun. Ini adalah contoh soal tentang antonim atau lawan kata. Untuk menjawab soal ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu arti dari antonim atau lawan kata. Antonim disebut juga dengan lawan kata. Antonim adalah satu kata atau lebih yang memiliki sifat berlawanan. Ada 3 jenis antonim. 1. Antonim kembar, 2. Antonim bertingkat, 3. Antonim kebalikan. Kegiatan belajar bisa membuat seseorang menjadi pandai. Kata pandai, lawan kata pandai adalah bodoh. Tindakan usaha bisa membuat orang menjadi aktif dalam bekerja. Lawan kata aktif adalah diam. Jadi, jawaban yang tepat ini adalah soal yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat biasanya berkaitan dengan fenomena alam. Misalnya, hubungan sampah dengan banjir. Sampah bisa menyebabkan banjir. Pasangan kata yang memiliki hubungan serupa dengan sampah dan banjir adalah nyamuk dan malaria. Nyamuk dapat menyebabkan malaria. Hubungan kata nyamuk adalah nyamuk dapat menyebabkan malaria. Soal yang berhubungan dengan sebab akibat. Makna kata air sejajar dengan uap air, yaitu sebagai kata benda. Kata haus termasuk kategori kata sifat. Maka pasangan untuk kata sifat adalah kata uap air juga merupakan kata sifat. Sementara itu, hubungan antara air dan haus adalah kekurangan air menyebabkan, maka kata sifat yang tepat adalah kering. Maknanya menjadi kekurangan air menyebabkan kering. Hiponim adalah kata atau ungkapan yang maknanya menunjukkan bagian dari ungkapan atau kata yang lain. Contoh, mawar, bunga. Hubungan
Mawar dan bunga menunjukkan hiponim. Maknanya adalah kata mawar termasuk makna kata bunga. Contoh soal hiponim. Titik-titik, titik dua. Cinta sama dengan marah, titik dua, titik-titik. Pasangan yang tepat untuk kata cinta dan marah adalah suka dan dendam. Kata sifat suka merupakan hiponim dari kata cinta. Rasa suka bisa diwujudkan dalam bentuk cinta, kasih sayang, dan lain sebagainya. Kata sifat marah merupakan hiponim bagi kata dendam. Sifat marah bisa berwujud dendam, gusar, berang, dan sebagainya. Jadi jawabannya A. Kata sifat merupakan kata yang menyatakan sifat atau keadaan suatu benda. Kata sifat seringkali digunakan untuk menyatakan perbandingan. Contoh soal kompatibel titik dua komputer sama dengan titik-titik. Kata kompatibel berarti mampu bergerak dan bekerja dalam keserasian. Kata kompatibel merupakan kata sifat. Hubungan antara kompatibel dan kata komputer adalah kompatibel merupakan kata sifat. Kompatibel merupakan sifat komputer. Maka pasangan yang tepat adalah buas dan buaya. Kata buas berarti galak, liar, ganas. Adapun makna kedua hubungan kata tersebut, buas merupakan sifat buaya. Kata benda. Kata benda adalah kata yang mencakup nama sebuah benda dan segala sesuatu yang dibendakan. Ciri-ciri kata benda. 1. Dapat diikuti kata yang. 2. Berawalan P. 3. Berakhiran A. 4. Beribuhan gabungan P-an, per-an, atau ke-an. Kata benda bisa berupa 1. Sesuatu yang bisa dihitung. Contoh petani. 2. Sesuatu yang tidak bisa dihitung. Contoh angin. 3. Nama diri. Contoh Santi. 4. Nama khas. Contoh Kalimantan, Sumatera, Gunung Semeru. Kata benda bisa berupa wujud nyata maupun wujud maya. Hubungan kata berhala dan patung adalah berhala sebagai kata benda yang bersifat nyata, bisa berwujud benda nyata juga, yakni patung. Pasangan kata yang tepat adalah budaya. Makna budaya sebagai kata benda yang bersifat maya, bisa berwujud benda maya juga, yakni tari. Logika kelipatan berhubungan dengan bentuk tingkatan atau intensitas. Pasangan kata yang menunjukkan makna bentuk tingkatan atau intensitas biasanya berupa satuan ukuran atau kualitas. Satuan ukuran tersebut bersifat standar sehingga dapat memiliki nilai baku yang dapat dipakai sebagai patokan. Pasangan kata yang mengandung hubungan makna tingkatan atau intensitas harus memiliki satuan ukuran dalam jenis yang sama. Misal, kata yang menunjukkan tingkatan ukuran panjang harus berpasangan dengan kata yang menunjukkan ukuran panjang juga. Contoh, meter dan kilometer. Pembahasan. Kata detik dan menit merupakan satuan waktu. Hubungan kata detik dan menit adalah kelipatan detik yang meningkat hingga 60 kali disebut menit. Pasangan kata yang memiliki hubungan serupa adalah ons, kilogram. Pasangan kata tersebut menunjukkan satuan ukuran berat. Hubungannya adalah kelipatan meningkat hingga 10 disebut kilogram. Jadi jawabannya adalah A. Bagian dari kesatuan. Logika irisan dalam kebahasaan
dapat dipahami sebagai bagian dari suatu kesatuan atau keutuhan. Matematika kita mengenal 2, 6 dan seterusnya sebagai irisan dari genap. Dalam kebahasaan, kita dapat mengenali baik, merah, pahit, dan seterusnya sebagian dari kata sifat. Contoh pasangan kata yang menggambarkan hubungan bagian dari suatu keutuhan adalah bulu dan air. Maknanya, bulu merupakan bagian dari kesatuan tubuh air. Contoh soal, kuku jari sama dengan rem titik-titik. Hubungan antara kuku merupakan bagian dari jari. Maka pasangan yang tepat adalah merupakan bagian dari mobil. Hasil dari perbuatan. Hubungan kata dalam tes kemampuan verbal dapat menyatakan dampak dari suatu tindakan. Dampak berhubungan dengan pengaruh dan perubahan. Dampak bisa bersifat positif maupun negatif. Untuk memahami dampak dari suatu tindakan, kita harus mengerti makna kata yang menyebabkan munculnya pengaruh atau terjadinya perubahan. Contoh, tilang, titik 2, denda. Kata tilang menunjukkan makna. Kata tilang memiliki makna bukti pelanggaran lalu lintas. Maka hubungan kata tilang dan denda dengan begitu adalah tilang berdampak munculnya denda. Contoh soal, muntaber titik 2 cairan sama dengan titik-titik titik-titik. Pembahasan, muntaber merupakan suatu penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kekurangan cairan. Jadi hubungan kata muntaber dan cairan adalah dampak yang timbul dari sesuatu. Maka pasangan kata yang tepat adalah lupus dan borok. Penyakit lupus menyebabkan seseorang mengalami borok.